أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته في يوم لقاء ربه وبعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita sampaikan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib mengajak khususnya kepada diri khotib sendiri dan umumnya kepada kita semua. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan ada satu masa di mana tidak lagi berguna apa yang hari ini menjadi kebanggaan bagi kita kecuali takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik umat di antara kamu, kata Allah, yaitu orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang hidup di dunia ini, hari demi hari berlalu begitu saja, sampai suatu ketika maut datang kepadanya, ketika kematian menghampirinya. Saat itu berdapat terkejutnya dia, karena ternyata tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkannya, tidak pula sesuai dengan apa yang direncanakannya, karena maut datang kepadanya secara tiba-tiba. Sehingga kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah memperingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah hartamu, anak-anakmu membuatmu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat yang demikian itu, maka dia adalah orang yang merugi dalam hidupnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyebut harta? Kenapa Allah menyebut anak-anak? Karena ternyata dua hal ini adalah investasi yang paling besar yang kita miliki. Bahkan ketika kita telah mati, kita nanti akan tetap mendapatkan pahala yang tiada hentinya dari yang kedua ini. Bagaimana orang yang kaya? Ketika kata Nabi, siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Betapa banyak peluang orang-orang kaya masuk ke dalam surga karena kekayaannya. Tapi tidak sedikit orang-orang kaya akan bertengger di dalam neraka karena memang dia lupa dan hartanya membuat dia lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat hari ini betapa banyak orang diuji dengan kesusahan hidup, namun ternyata dia lolos dengan ujian itu. Tapi ketika diuji menjadi orang kaya, tapi ternyata dia tidak lolos dengan ujian itu. Sehingga apa? Hartanya membuat dia lalai dari Allah. Ketika disampaikan kepadanya bahwa ada zakat yang belum dia bayar, maka saat itu ia enggan membayar zakatnya, padahal harta itu harus dibersihkan dengan zakatnya. Hartanya membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak hari ini orang demi mendapatkan pekerjaan dia tinggalkan syariatnya. Betapa banyak hari ini kita lihat ada orang karena kemegahan rumahnya, karena keenaan kamar tempat tidurnya, membuat dia tidak bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini dia adalah orang yang paling merugi dalam hidupnya. Ketika kita ingat kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang tidak Allah anugerahkan kepada siapapun selain dirinya. Kerajaan yang sempurna, kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang. Kenapa? Karena kerajaannya bukan sekedar mengatur manusia saja, tapi kerajaannya mampu mengatur hewan-hewan dan mampu mengatur jin-jin yang saat itu Nabi Sulaiman Allah berikan kelebihan yang luar biasa. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam di suatu sore, dia biasa melakukan ibadah. Namun di sore itu dia memeriksa kuda-kuda yang sangat membuat dia senang. Karena dia suka dengan kuda-kuda yang gagah perkasa yang akan dibawanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuda-kuda gagah yang cepat ketika berlari itu, yang tenang ketika diam itu, dia pandangi satu-satu sampai ternyata akhirnya membuat dia melupakan satu amalan yang biasanya dia lakukan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Sulaiman, ketika aku lupa karena kuda ini, maka kuda ini akan kusembelih. Dia sembelih kuda itu, dia bagikan. Kenapa? Karena kuda-kuda ini membuatku lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa takutnya Nabi Sulaiman alaihi salam karena lupa dia melakukan amalannya, karena harta-harta yang dititipkan Allah kepadanya, sehingga kuda yang sangat dicintainya itu pun dia sembelih, dan ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Ketika harta kita membuat kita lalai dari Allah, apakah kita tidak ingat kematian itu dekat dan pasti? Hari ini kita masih bisa hidup, yang lalu sudah kita lewati. Tapi ketika maut datang kepada kita, maka tidak akan bisa berulang lagi atas apa yang pernah kita lakukan di permukaan bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut." Maka infakkanlah dari sebagian yang sudah kami rezekikan kepadamu, kata Allah, sebelum maut itu datang kepadamu. Kenapa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka orang yang ketika didatangi kematian, didatangi maut, dia akan berkata, Rabbi, ya Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau bisa tundalah ajal ini sebentar saja ya Allah. Sebentar. Dia tidak meminta lama karena sifat butuh dalam dirinya. Kalau ada orang yang datang ke rumah kita meminta sumbangan atau meminta makan, dia sampaikan sedikit saja perlu makanan, itu karena butuhnya dia. Orang-orang yang ketika kematian sudah di hadapannya, saat itu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, yang ku minta bukan banyak waktu, yang ku minta sedikit saja tunda kematian ini. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kematian itu sudah sampai kepada kita, maka itu adalah waktu yang terpanjang karena tidak bisa lagi ditunda walau sebentar saja, dan saat itulah kita akan menjadi orang yang menyesal dalam hidup kita. Maka Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalau kamu punya harta, kalau kamu punya anak, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikanmu dari Allah. Karena berapa banyak orang tenggelam dengan hartanya, berapa banyak orang hancur karena anaknya, membuat dia lalai dari Allah atas kewajibannya karena rasa sayang dan cintanya pada anaknya. Maka ini Allah ingatkan kepada kita, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian itu, dialah orang yang paling merugi dalam hidupnya. Belajar kita dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Bagaimana seorang Nabi Allah bernama Nuh alaihi salam, ketika anaknya tidak mampu diarahkannya, tapi dia terus mengarahkan anaknya.
Ketika anaknya tidak mampu dinasehatinya karena cintanya anaknya terus dinasehatinya. Bagaimana ketika sampai puncaknya, wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ketika kapal pada suasana banjir itu sudah bergerak, Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalamnya. Bismillahi majriha, sebutlah nama Allah ketika kapal ini berlayar. Wa mursaha, ketika kapal ini berlabuh. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Saat itu tampaklah di wajah Nabi Nuh kecemasan, tampaklah di wajahnya kesedihan, karena dia lihat semua orang yang beriman sudah naik ke atas kapalnya, tapi anaknya yang saat itu dia lihat dari kejauhan tidak bisa dipanggilnya. Dia hanya berkata, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku kemarilah nak, wala takum ma'al kafirin, jangan kau sama orang-orang kafir. Tapi anaknya malah menjawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', wahai ayah, aku akan lari ke atas gunung yang tinggi supaya air tidak bisa menyentuhku. Dan ternyata saat itu adalah saat-saat terakhir dia melihat anak yang disayanginya tenggelam. Dan saat itu dia berkata, inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku itu kan keluargaku dan engkau adalah hakim seadil-adil hakim. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh, inna bani, sesungguhnya anak ini laisa min ahlik, dia bukan keluarga. Innahu laisa min ahlik, dia bukan keluarga. Innahu amalun ghairu soleh, karena Nabi Nuh punya anak yang tidak berperilaku baik, anak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kisah seorang ayah yang tetap bertahan dengan imannya walaupun dia begitu sayang kepada anaknya. Lihatlah bagaimana seorang ayah yang tidak bisa dijerumuskan walaupun oleh anak kesayangannya. Jadikanlah anak-anak kita mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah harta kita mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kesayangannya. Kenapa? Karena hartanya habis hanya untuk memberi makan orang-orang miskin, hartanya habis untuk berbagi, hartanya dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak merugi karena harta dan anak kita. Karena sesungguhnya ketika kita mati, harta dan anak kita lah yang akan sangat mampu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.